emosi sekali itu juga apa namanya? Ditikung ya? Ya hati-hati ya, kalau sudah dapat dijaga baik-baik ya. Kalau sudah saling menjaga. Oke, Yosua 1 ayat 9 sebagai ayat pokok yang sudah diberikan. Kita baca bersama-sama. Yosua 1 ayat 9. Yang mau pakai Alkitab, mau pakai HP, mau lihat di depan, boleh ya, bebas. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan berubahlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dari ayat 1 sampai 9 ini Tuhan berfirman kepada Yosua. Di ayat 9 Tuhan bilang, jangan kecut dan tawar hati. Berarti saat itu Yosua tuh lagi kecut, lagi tawar hati. Nah, kita cari tahu dulu apa arti kecut. Kecut ini bukan makan kecut, bukan ya. Kita cari arti dalam bahasa aslinya ya. Kecut ini dipakai kata arats, artinya takut, khawatir, gemetar. Tapi ini bukan rasa takut yang biasa-biasa saja. Ini ketakutan yang luar biasa. Ini suatu ketakutan yang mengerikan. Jadi Yosua saat itu dia memang benar-benar sedang ketakutan. Itu kecut. Lalu tawar hati dipakai kata katat. Itu artinya putus asa, patah semangat, berkecil hati, ciut, hilang keberanian. Nah, itu namanya kecut, itu namanya tawar hati. Dia putus asa, patah semangat, udah hilang pengharapan ya. Udah nggak ada semangat lagi. Nah, pertanyaannya, kenapa Yosua itu bisa kecut, bisa tawar hati? Saudara baca ayat 1 dan 2. Ayo baca. Yang cowok ayat 1, cewek ayat 2. Cowok dulu ayat 1. 1. Belum. Yosua ayat 1. Ya, cowok 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. 2, cewek. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, latar belakangnya Musa, pemimpin bangsa Israel itu sudah mati. Musa ini pemimpin hebat, pemimpin besar. 40 tahun dia memimpin bangsa Israel. Dan sekarang Tuhan mau kasih tongkat estafet kepemimpinan itu kepada Yosua. Yosua itu siapa? Ayat 1 tadi bilang Yosua itu siapa? Abdi. Abdi itu apa? Pelayan. Pembantunya Musa, bawahannya Musa. Itu abdi, asisten, pembantu, pelayan. Yosua abdi, bawahan. Harus menggantikan Musa, pemimpin hebat, pemimpin yang luar biasa. Bangsa Israel takut, hormat sama Musa, kagum mereka sama Musa. Kira-kira Yosua minder nggak? Kalau kita harus menggantikan posisi orang yang kemampuannya jauh di atas kita, wah kayaknya berat ya, susah. Tapi kalau kita harus gantikan posisi orang yang kemampuannya di bawah kita, gampang. Yang WL tadi, kamu besok gantiin Pak dosen ya ngajar, bisa? Aduh, terbuka dia. Nggak bisa, malu, kededep. Tekan, nggak bisa saya. Atau kalau nggak gantiin rektor ya, bisa? Bisa. Nggak bisa, kita bisa. Iman ya, itu perkataan iman mungkin bisa. Nanti jadi rektor ya. Rektor ubebek. Pasti ada ketakutan ya. Saya ini bawahan harus mengganti posisi yang lebih tinggi. Ditambah lagi yang harus dipimpin Yosua ini bangsa Israel. Siapa nggak kenal bangsa Israel? Yosua pasti tahu gimana kelakuan Israel ini. Tahu nggak kelakuan Israel? Bangsa yang tegar tengkuk. Mana tengkuk?
Tengkuk itu mana? Ini tengkuk belakang leher. Tengkuknya itu tegang. Jadi disuruh ke kiri, ke kanan, kamu. Nah, itu tegang tengkuk tuh namanya ya. Kepala batu kalau kita ngomongnya. Bebal kan ya. Kepala batu, nggak bisa diatur. Itulah bangsa Israel, bangsa yang suka bersungut-sungut, bangsa yang tidak bisa diatur, bangsa yang suka melawan, bangsa yang suka memberontak. Yosua abdi, bawahan, pelayan, harus jadi pemimpin bangsa Israel yang kepala batu, yang nggak bisa diatur. Mau Pak Ketua ngatur mahasiswa kayak gitu? Ampun. Setengah mati ya. Jadi Yosua alami ketakutan. Ketika Tuhan suruh Yosua untuk memimpin bangsa Israel, Yosua menjadi kecut dan tawar hati. Ditambah nanti karena musuh yang akan dihadapi ke depan itu adalah bangsa Kanaan. Bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Dalam hal peperangan mereka udah jagoannya. Jadi wajarlah saat itu Musa kecut dan tawar hati. Makanya ayat 9, kembali ke ayat pokok. Tuhan katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Bukankah telah itu apa? Sudah, berarti Tuhan sudah ngomong. Jangan mana ini? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Tuhan ini sudah ngomong, ini yang ketiga kalinya. Di ayat ke-9 ini Tuhan sudah ngomong yang ketiga kalinya. Yang pertama di ayat yang ke-6. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu satu kali. Lalu ayat yang ke-7. 7. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu 2 kali. Sekarang yang ketiga kali ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bayangin Tuhan sampai ngomong 3 kali ke Yosua. Karena Tuhan tahu Yosua lagi takut sekali. Dia lagi kecut, dia lagi tawar hati, dia lagi patah semangat, dia lagi hilang pengharapan saat itu. Makanya Tuhan ngomong sampai 3 kali. Dalam Alkitab kalau ada pengulangan kata atau pengulangan kalimat itu berarti penting, ada penekanan di situ. Kalau 2 kali pengulangan itu very sangat penting. Tapi kalau 3 kali pengulangan itu extremely, itu sangat-sangat terlalu penting. Ya, jadi kalau adik-adik nanti baca Alkitab di rumah, kalau ada pengulangan, ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan ya, makanya diulang kalimat yang ulang sama atau kata yang sama, ada penekanan di situ. Nah, Yosua 3 kali dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dalam terjemahan yang lain dibilang, jadilah kuat dan milikilah keberanian. Tuhan mau Yosua jadi kuat dan miliki keberanian. Udah, jangan takut, jangan ciut, jangan patah semangat, jangan tawar hati, jangan putus asa. Jadilah kuat dan milikilah keberanian. Bilang orang di sebelah, jadilah kuat bro, gitu. Kalau cewek bilangnya sis, jangan bro. Jadi kuat sis, gitu kan? Berani bro. Jangan ciut, jangan lemah, jangan minder. Kenapa? Kenapa kita diminta jadi kuat? Kenapa kita diminta berani? Sebab, baca sama-sama, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, di situ kuncinya. Kenapa kita jadi berani? Kenapa kita harus kuat? Kenapa kita jangan takut? Kenapa kita jangan ciut? Karena Tuhan menyertai. Ini kuncinya. Yang menyertai kita itu siapa? Tuhan. Bukan Hansip, bukan Satpam. Tuhan. Lebih hebat dari pas pampres. Ya. Lebih hebat dari bodyguard. Tuhan pencipta langit dan bumi, pemegang nafas hidup kita. Dia yang menyertai. Tadi ayat bacaan tadi sayang sekali sampai ayat 30. Coba baca sampai 31 coba. Tadi ayat bacaan itu Roma 8 kan. Sayang banget sampai 30 doang. Coba sampai 31. Baca 31. Roma 8 31.
Tadi kan sampai 30. Nah ini 31-nya, harusnya dikit lagi nih. Saya tunggu-tunggu ya nggak nyampe. Coba baca. Sebab itu apa yang kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa lawan? Amin. Kalau Tuhan menyertai anak-anak muda mahasiswa UBB, siapa yang bisa lawan? Ya. Cuma ibu kos yang bisa lawan. Ayo bayar. Lalu Allah beserta saya bu, nggak boleh. Allah yang mau siapa beserta bayar. Tapi siapa bisa hadapi musuh-musuh apa? Jangan takut ya. Hadapi persoalan hidup, hadapi tantangan hidup, jangan takut. Karena ada Allah yang beserta kita. Nah, kembali ke ayat pokok tadi. Yosua 1 ayat 9. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, menarik kata menyertai. Dalam bahasa aslinya dipakai kata im. Artinya menyertai, mengikuti, mengiringi. Lalu im itu artinya bersama dengan. Ya. Terus arti yang lain di samping, di sebelah. Lalu arti yang lain di antara atau di tengah-tengah kita. Itu arti im. Lalu ada arti yang terakhir di dalam. Makanya dari kata im nanti muncul kata Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah beserta kita. Tuhan beserta kita. Bentar lagi mau Natal kan? Allah Immanuel. Kita suka nyanyi Immanuel, Immanuel. Apa artinya? Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Allah bersama-sama dengan kita. Allah di samping kita. Bayangin, Allah yang di surga, dia jadi manusia, datang ke dalam dunia. Supaya apa? Supaya bisa tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi Allah itu udah jadi manusia lewat manusia Yesus. Jadi dia ngerti apa itu lapar, gimana rasanya dikecewakan, gimana rasanya ditinggal murid-murid. Ada yang ditinggal pacar? Tuhan tahu rasanya kok. Yesus waktu mau disalib, semua murid tinggalkan Yesus sendirian. Hanya Yohanes sampai ke salib. Yang lain lari terbirik-birik. Jadi kalau saudara merasa kesepian, Tuhan tahu kok rasanya. Karena Yesus juga pernah kesepian. Yesus pernah ditinggalkan. Yesus pernah lapar 40 hari gak makan. Itulah kata penyertai ini luar biasa dalam artinya. Allah ada di antara kita. Allah ada di samping kita. Allah mengikuti, menyertai, mengiringi. Wah, ini luar biasa. Jadi saudara gak perlu takut, gak perlu cemas, gak perlu khawatir, gak perlu susah, gak perlu bimbang, gak perlu putus asa, gak perlu patah semangat. Karena ada Allah yang menyertai. Amin. Bilang orang sebelahnya, ada Allah yang menyertai kamu. Bilang. Meskipun orang tua di kampung, keluarga di kampung, di sini sendirian, di kamar kos, nangis. Apalagi nanti biasanya nanti apa? Malam pergantian tahun ya. Biasa di kampung ada bikin acara apa gitu kan. Ini sendirian di kamar kos. Pasti nangis apalagi cewek-cewek dia. Mewek-mewek ya, temeh-meh. Tapi jangan takut, ada Allah yang menyertai. Penyertaan Tuhan itu udah cukup bagi kita. Ada satu contoh dalam Kejadian 39. Ini Yusuf. Ketika Tuhan menyertai dia, itu luar biasa. Kejadian 39 ayat yang kedua. Yuk baca sama-sama. Kejadian 39 ayat 2. 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Pernah baca kisah Yusuf ini? Dia kan dijual kan? Koko-kokonya, kakak-kakaknya marah, iri sama dia. Jual aja, mau dibunuh, jangan dibunuh, dijual. Sendirian dia, diambillah sama tuan Potifar. Di rumah Potifar. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga dia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Penyertaan Tuhan itu cukup bagi kita. Ya, gak perlu minta yang lain-lain. Bilang ya Tuhan sertai saya, itu aja udah cukup. Karena kalau Tuhan sertai, apapun yang kita kerjakan selalu berhasil. Kalau Tuhan udah sertai kok.
Kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa lawan? Habis itu Yusuf difitnah sama istri Potifar. Masuklah ke penjara. Di penjara ayat 23. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Mau di rumah berhasil, biar di penjara berhasil. Dia jadi kesayangan kepala penjara. Anak muda mau berhasil? Mau? Tuhan sertai saya dong. Tuhan sertailah saya. Kalau Tuhan sertai, nanti kuliahnya berhasil. Amin ya. Habis kuliah ngapain? Kerja. Berhasil. Habis kerja? Nikah. Mau berhasil nikahnya? Apa ditinggal kawin? Mau? Sakit ya ditinggal kawinnya. Mau berhasil dong. Kembali ke ayat pokok. Ya, kembali lagi ke ayat pokok. Kita tidak boleh lari dari ayat pokok. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut, tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tapi ada syaratnya ini. Ya, Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Baca ayat 7 dan 8, ayat di atasnya. Sekarang kita naik ayat 7. Amin, saya mau Tuhan sertai, saya mau usaha saya berhasil, saya mau pendidikan saya berhasil. Amin. Sekarang ada syaratnya, jangan amin-amin dulu, ada syaratnya nih. Ayat 7, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini yang pertama, apa? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Bertindak hati-hati. Hidup kita harus sesuai hukum. Hukum firman ya. Hidup kita harus hati-hati sesuai dengan hukum. Lalu yang kedua, jangan menyimpang ke kanan dan kiri. Bukan berarti nanti saudara pulang yang motor terus saja terus. Kata Pak Pendita tadi tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terus terabas. Ya. Maksudnya kehidupan kita ya. Kita ada di rel firman Tuhan. Nggak boleh ini, nggak boleh, udah jelas dalam Alkitab. Taati itu. Ayat yang ke-8. Yang ketiga ini, janganlah kau lupa memperkatakan kitab suci. Gimana cara memperkatakannya? Ya dibaca. Kalau nggak baca firman, gimana kita mau ngomong apa? Baca firman, tetapi renungkanlah siang dan malam. Siapa suka baca Alkitab di kamar kos? Nggak ada. Ya gimana mau berhasil kan? Oh ada, puji Tuhan ya. Satu ayat aja dulu. Satu ayat, besok satu perikop, besok satu pasal, besok satu kitab, besok satu perjanjian, besok lagi satu buku, sehari selesai gitu. Bisa nggak? Bisa. Tapi masuk UGB ya mestinya. Hanya bulan. Kok kesini? Jangan lupa renungkan siang dan malam supaya bertindak hati-hati, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Mau beruntung? Mau Tuhan menyertai? Cinta firman dong. Cinta firman dong. Ini ibadah Sabtu aja pada nggak datang, gimana mau berhasilnya? Gimana mau Tuhan sertai? Pak Ketua udah WA, ayo datang. Dingin Pak Ketua ya, hujan. Mana mau Tuhan sertai kalau begitu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada yang lagi takut hari-hari ini mungkin ya, lagi bimbang, lagi patah semangat, saya nggak mau lanjutin kuliah saya lagi. Udah putus asa, udah kecewa. Firman Tuhan datang pagi ini ke adik-adik mahasiswa semua. Jangan takut, amin. Ya, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan hilang pengharapan, jangan patah semangat, karena ada Allah yang menyertai kemanapun kita pergi. Saudara pergi ke kampus, Tuhan sertai. Saudara pulang ke kos, Tuhan sertai. Saudara pergi ke tempat kerja, Tuhan sertai. Nanti mau merantau keluar kota, Tuhan sertai. Bahkan mau keluar negeri pun Tuhan sertai, amin. Mau keluar angkasa juga boleh, silakan. Tuhan sertai.
Karena dia Allah Immanuel ya. Dia Allah yang menyertai kita. Saya kasih ayat penutup di Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Bagian B. Matius 28 ayat 20 bagian B. Dari kata dan ketahuilah. Sama-sama. 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Yosua tadi bilang, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Bicara tempat, saudara kemanapun Tuhan sertai. Sekarang Matius bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini bicara waktu. Di segala tempat, di segala waktu Tuhan menyertai. Amin. Apa itu senantiasa? Lalu, terus menerus sampai kapan? Sampai zaman ini berakhir. Penyertaan Tuhan tuh sampai zaman ini berakhir. Ya. Kalau udah berakhir zaman, Tuhan sertai nggak? Ayo, jawab. Hah? Kalau zaman udah berakhir, Tuhan sertai nggak? Bukan sertai lagi, kita udah ketemu Tuhan di sorga. Kita udah tinggal bareng sama Tuhan, itu satu rumah. Ya? Karena kita masih di bumi, Tuhan di sorga. Tuhan bilang, aku sertai kamu tuh sampai akhir zaman loh. Gak usah takut, sampai zaman ini berakhir, saya sertai kamu. Nanti ketika zaman berakhir, kita ketemu. Kayak pacaran LDR kita ini sama Tuhan. Ya? Tuhan belum jauh di sana, kita sih, Tuhan sertai saya dong. Ya. Saudara pernah, siapa yang LDR? Ada yang LDR? Saya sama istri saya LDR, saya di Sungai Lek, istri saya di Cianjur. Tiap hari kami ngapain? Video call. Minta apa? Minta disertai. Bahkan mau tidur, HP-nya harus nyala. Sleep call. Itu tandanya minta disertai. Tapi setelah nikah, apa perlu video call lagi? Padahal udah di sebelah orangnya kan? Nggak perlu lagi. Udah sertai lagi, udah tinggal bareng bersama-sama. Jadi jangan takut, Tuhan menyertai apapun masalah beban kita ya. Jangan bunuh diri ya. Nggak usah bunuh diri. Karena penyertaan Tuhan itu berlaku sampai akhir zaman. Udah ngapain bunuh diri? Kalau ada yang udah siapin tali, buang talinya ya. Nggak usah. Oh itu ngambuk, udah ada siapin ya. Nah, dia nyiapin tali, nyiapin baygon ya. Nggak usah takut. Masalah jodoh mah, aduh kecil ya. Gampang masalah jodoh. Skripsi. Tidak yang mustahil begitu. Mari kita makin berdiri. Nyanyi tadi lagu sebelum firman apa tuh? Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Amin, jangan menyerah ya. Meskipun ditolak pembimbing berapa kali gitu. Skripsinya ditolak-tolak, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tapi kalau ibu bos minta bayar ya. Jangan bilang Allah beserta saya ibu. Saya. Ayo bantu satu orang, bantu. Selalu menyertai senantiasa sampai akhir zaman.
menyerah, mereka sudah mau berputus asa. Tetapi kiranya firman Tuhan datang dalam hidup mereka, boleh tertanam di hati mereka, sehingga mereka kuat lagi, sehingga mereka boleh berani lagi. Karena ada Allah yang menyertai kemanapun kami pergi, bahkan senantiasa sampai zaman ini berakhir. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu itu sudah cukup bagi kami. Penyertaan Tuhan sudah cukup membuat kami berhasil dalam pekerjaan kami. Dan kami minta kiranya Tuhan sertai anak-anak muda ini, Tuhan sertai para mahasiswa-mahasiswa ini dalam menjalani hidup mereka, supaya mereka tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, supaya mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan, supaya mereka mencintai firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, tanamkan firman-Mu di hati dan pikiran kami semua, sehingga kami terus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Terima firman-Mu, kami simpan di hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan